Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita, yang dimana di majelis ini kita bersama-sama belajar. Kita belajar tentang bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sesuai dengan petunjuk dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itu kita di sini ya kembali akan melanjutkan pembacaan dari kitab Bulughul Maram, ya, karya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan sampai kepada pembahasan yang baru, yaitu tentang Kitabul Janaiz atau kitab tentang jenazah. Nah, baik, sebelum kita masuk dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita terlebih dahulu ya membaca pengantar dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Ya. Jadi kata beliau sebenarnya kalau kata janaiz itu bentuk jamaknya adalah jenazah, ya. Jenazah yang kita kenal dengan bahasa kita ya jenazah itu. Dan sebenarnya yang dimaksud dengan itu adalah keranda yang ada mayitnya. Aslinya secara bahasa seperti itu. Kan, tapi kalau sekarang kita sudah mengenal jenazah, ya nama jenazah ya sudah artinya orang yang wafat itu. Nah. Baik. Dan bagi orang yang sudah meninggal, ya maka tentu di sana ada beberapa hukum ya. Ya misalkan bagaimana kita mensolatinya, kemudian ya bagaimana kita memandikannya, mengkafaninya dan sebagainya. Ya, menguburkan dan sebagainya, maka itu termasuk di antara perkara yang kita perhatikan terkait dengan adanya jenazah ini. Baik. Dan yang penting daripada itu para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kematian itu sebenarnya bukanlah sebuah kebinasaan atau sebuah akhir dari perjalanan kehidupan, tidak. Karena masih ada yang menganggap bahwasanya mati adalah akhir dari segalanya. Tentu tidak demikian. Yang benar bahwasanya mati itu hanyalah sebuah perpindahan roh dari satu alam, yaitu alam dunia ini, ke alam alam barzakh, alam kubur. Ya. Dan tentunya dengan mati itulah kemudian menjadi awal daripada perjalanan kita menuju ke akhirat. Nah, yang mana yang dikatakan mati itu adalah berpisahnya roh itu dari badan kita. Ketika roh dicabut dari badan kita, maka itu matilah seseorang itu. Dan hakikatnya roh itu tetap akan ada sampai nanti hari kiamat, ya tetap ada. Ya. Yang sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, ya, bahwasanya Allah itu yang telah mewafatkan jiwa itu ketika matinya, ya maksudnya ketika Allah mencabut ruh dari badan tersebut. Nah, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya seorang yang mati karena ruhnya masih ada, ya, dia itu bisa mengetahui tentang keadaan keluarganya, keadaan
ya teman-temannya yang masih hidup di dunia ini. Ya, karena itu ditampakkan kepada mereka. Dan itu akan menjadikan mereka yang sudah wafat itu merasa bahagia ketika apa? Ketika keluarganya, anak-anaknya itu dalam keadaan baik. Ya. Dan juga menjadikan mereka itu merasakan sedih atau merasakan tersiksa ketika ternyata yang orang-orang yang disayanginya itu berada dalam apa? Keburukan. Jadi memang demikianlah keadaannya nanti di alam kubur itu. Baik. Adapun kita selaku yang masih hidup ini, ya maka kita itu ya sangat dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Mengapa harus kita ingat kematian? Ya karena dengan mengingat kematian itulah kemudian kita itu akan ya banyak berbuat itu menjadi lebih baik. Mengapa demikian? Karena kita paham mati itu bukan akhir, tapi mati itu adalah awal dari kehidupan yang abadi. Sehingga di sana kita perlu mempersiapkan bekal untuk sampai kepada kehidupan yang abadi tersebut. Dan kita harus mempersiapkan diri supaya nanti ketika benar-benar kematian itu datang, kita sudah siap untuk menghadapinya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, ya, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Ya, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat ya pemutus kenikmatan atau penghilang kenikmatan. Dan tentunya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu bisa dilakukan dengan kita ya bertaubat, meninggalkan dari segala macam kemaksiatan. Kemudian juga ya kita meninggalkan segala macam perbuatan kezaliman. Dan kita segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan banyak ketaatan. Maka itu adalah bentuk supaya kita mempersiapkan kematian. Dan termasuk kita disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya agar bisa mengingat mati itu dengan apa? Dengan diantaranya bahwasanya kita itu menjenguk orang sakit. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di sana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, hakul muslim alal muslim sittun. Jadi haknya seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Maksudnya apa? Hak yang wajib digunakan oleh muslim yang lainnya ada 6. Idza ra'aitahu fasallim alaih. Kalau kalian melihatnya, melihat saudara muslimnya, maka ucapkan salam kepadanya. Dan tentunya salam ini ya kalau sekarang menjadi hal yang sudah asing ya, sudah jarang kita melihat orang mengucapkan salam. Padahal kalau mengikuti petunjuk Nabi SAW bahwasanya salam itu adalah kita dianjurkan mengucapkan salam itu kepada yang kita kenal maupun yang nggak kita kenal. Selama itu muslim ya kita ucapkan salam kepada mereka. Nah. Wa idza da'aka fa'ajibu. Apabila kamu diundang maka datangi. Ya, tentunya undangan yang tidak ada kemaksiatannya di sana. Kalau misalkan undangan ada kemaksiatannya, ya maka kita harus melihat. Kalau memang di sana itu tidak ada faedahnya, ya kita boleh tidak hadir. Nah, kalau misalkan kita datang bisa mengurangi kemaksiatannya, ya maka kita boleh datang. Kalau datang kemudian justru malah kita larut dalam maksiat, ya kita nggak boleh datang. Tapi ketika mengundangan itu tidak ada maksiat di sana, maka kita wajib datang. Wa idastangsuhaka fangsuhahu. Apabila mereka minta nasihat kepadamu, ya maka berilah nasihat kepadanya. Tentunya nasihat adalah nasihat ketakwaan, nasihat keimanan. Ya. Wa idza atasa fahamidallah, dan apabila bersin dengan kemudian mengucapkan alhamdulillah fasyamidhu, maka kemudian balas dengan kita ucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, apabila sakit maka jenguklah. Ya.
Wa idza mata fattabi'u, dan apabila mati wafat maka iringilah jenazahnya. Itu termasuk hak ya yang harus ditunaikan oleh muslim kepada muslim yang lain. Dan tentunya ketika kita menjenguk yang sakit seperti ini, maka di antara sunnah yang juga dianjurkan kepada kita kalau kita menjenguk orang sakit, kita mendoakan. Dan kalau bisa kita membantu meruqyah, mengobatinya dengan ruqyah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika mendatangi orang sakit, beliau meruqyah dengan doanya, Allahumma rabban nas, mudhibil bas, isfi anta syafi, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia, penghilang segala penyakit ya. Sembuhkanlah, Engkau adalah zat yang maha penyembuh. Kesembuhan yang tidak ada meninggalkan sakit lagi kan gitu. Atau juga kita bacakan surat Al-Fatihah. Kemudian ya sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, ketika itu ada rombongan sahabat yang melewati suatu kaum, kemudian kepala kaumnya tersengat binatang berbisa, lalu diobati dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, kemudian ketika pulang lapor kepada Rasulullah bertanya, wa ma yudrika anha ruqyah. Ya, bagaimana kamu tahu bahwasanya itu adalah ruqyah? Termasuk nama surat Al-Fatihah adalah surat ruqyah, karena Al-Fatihah bisa untuk meruqyah. Ya, jadi demikian. Jadi kalau kita menjenguk yang sakit, ya bisa kita bantu dengan doa dan juga dengan ruqyah tersebut. Dan ketika kemudian kita menjenguk orang itu sudah sakitnya semakin parah gitu ya, maka kita harus berusaha menghiburnya agar dia itu merasa husnudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena orang yang sudah mendekati ajal itu ya dianjurkan agar mereka itu memiliki husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau bersabda, ya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusnidzun billahi ta'ala. Ya, janganlah sampai sekali-kali di antara kalian itu meninggal ya kecuali dia itu dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dalam hal ini kita harus menghibur. Kita sampaikan kepada yang sakit bahwasanya dengan sakit itu akan menjadikan penghapus segala kesalahan, penghapus segala dosa dan sebagainya kan gitu. Dan kemudian dengan itu pula bahwasanya sakit itu ya akan mengangkat derajat, menjadikan sebab masuk surga. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghapuskan dengan sakit ini berbagai macam kesalahan kan gitu. Nah, intinya kita hibur orang yang sakit itu, kemudian kita jadikan dia merasa senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan nanti Allah itu kita sama Allah itu rahmat yang maha luas kan gitu. Supaya dia itu tidak merasa putus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari orang yang sakit demikian. Bahkan di dalam hadis yang juga disampaikan bahwasanya anna inda dzonni abdi bi, aku ini ya sesuai dengan persangkaan hambaku. Anna inda husni dzonni abdi bi, ya sesuai dengan husnudzonnya hambaku. Jadi kalau kita bersunudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ya itu Allah akan berbuat baik kepada kita sesuai yang kita sangkakan. Tapi kalau kita kemudian sudah putus asa dari Allah, kita sudah ini ya tentu akan berbahaya bagi seseorang. Baik. Demikian juga kita harus ya meyakini bahwasanya ketika sakit itu ya di sana insya Allah ada obatnya ya, dan kita boleh berobat ketika mendapati ada yang sakit. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita, manuzila da'un illa wa anzalallahu lahu shifa.
Jadi tidaklah diturunkan suatu penyakit itu, melainkan Allah juga akan menurunkan bersamanya itu ada obatnya. Ya. Dan demikian pula ketika kita mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit ya tentunya dalam kondisi yang sudah parah itu sakitnya, maka kita ingatkan untuk taubat. Ya. Mohon ampun dari segala kesalahan yang telah lalu. Ya, kemudian juga kalau misalkan masih ada sangkutan hutang piutang, ya kita harapkan untuk dilunasi. Kemudian jika ingin berikan wasiat, ya kita untuk meminta agar dia menjelaskan wasiat tersebut kan gitu. Dan semua itu tentu harus kita sampaikan dengan lemah lembut, karena kondisi orang yang sudah lemah menjelang kematian itu, ya mereka sudah lemah fisiknya dan kita tidak bisa memaksanya kan gitu. Jadi harus berbicara dengan sebaik mungkin. Nah, dan jangan sampai kemudian kita menakut-nakuti mereka dengan datangnya kematian gitu loh. Nanti tambah ketakutan dengan datangnya kematian itu. Terus kemudian ketika memang sudah benar-benar datangnya ajalnya, kemudian malaikat maut mencabut nyawa gitu. Ya, tentunya kemudian disunahkan ya bagi kita ketika datang sakarat ya, sebelum meninggal ya, datang sakarat itu, maka disunahkan bagi yang hadir di sampingnya itu untuk mentalkinnya ya, mentalkin dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentu kita dalam mentalkin ini harus dengan lemah lembut ya, ucapkan la ilaha illallah, diusahakan menghadap ke kiblat gitu kan. Dan dalam mentalkin ini ya tentu jangan kita paksa, jangan sampai kita ayo la ilaha illallah ucapkan. Jangan seperti itu ya, tidak seperti itu ya. Dan kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita tenang dulu semuanya, karena kan yang kita harapkan kalimat terakhir adalah la ilaha illallah ya. Kalau misalkan nanti dia biasanya kan suka keluar ucapan-ucapan yang tidak disadari kan, itu ngomong yang tidak bisa dipahami gitu, kita talkin lagi pelan-pelan untuk mengucapkan la ilaha illallah gitu. Ketika sudah mengucapkan lagi, sudah kita tunggu dulu gitu. Ya itu ya tidak terus-terusan gitu. Kalau kita terus-terusan, talkin itu nanti justru malah membuat dia merasa berat gitu. Baik. Dan tentunya kalau kita mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah jenazah ini, ya petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling sempurna, ya, sempurna. Baik. Kita coba sekarang lanjutkan saja. Ya. Baik, langsung ya kita masuk kepada hadisnya yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Baik, kita baca. Bisa di al-mutasil ilal mu'alif, dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada mu'alif al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, qala, beliau berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhi min ladzat al-maut, rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbanyaklah mengingat pelebur kelezatan, yaitu mati. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kandungan hadis 1. Sunan hanya ingat kematian, sebab ingat mati mendorong melakukan ibadah dan bersiap menghadapi akhirat. Nah, ya,
Jadi di sini Nabi kita menyebut dengan hadhimil ladzat ya. Hadhimil ladzat yaitu penghancur kenikmatan, pemutus kenikmatan atau penghilang kenikmatan. Bisa dibaca hadhimil pakai zal atau dibaca hadimil pakai dal. Ya. Nah, apa itu? Yaitu al maut. Ya, penghancur kenikmatan adalah kematian. Ya. Nah, ya, bahwasannya memang dengan mengingat kematian tersebut ya, tentu kita harusnya bersiap untuk menghadapi kematian itu dengan memperbanyak amal yang diperlukan ketika kita mati. Ya, logikanya kalau misalkan kita mau bepergian saja gitu ya, mau bepergian kemana, keluar kota atau kemana, kita mesti mempersiapkan bekal, paling tidak uang lah gitu ya, yang kita butuhkan nanti selama perjalanan. Nah, kita di sini juga sama, kita akan menghadapi perjalanan panjang, yaitu perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan ini panjang sekali ya, dari namanya apa? Alam kubur, kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian masih ada mizan, hisab, sirat dan sebagainya. Itu panjang sekali perjalanan itu sampai nanti akhirnya surga atau neraka. Ya tentunya kita memohon kepada Allah agar menjadi ahli surga. Nah, perjalanan yang panjang seperti itu butuh bekal, butuh persiapan. Dan persiapannya sekarang ini kita persiapkan apa yang bisa kita siapkan untuk menjadi bekal nanti di akhir. Dan kenapa di situ disebutkan sebagai penghancur kenikmatan atau penghilang kenikmatan? Karena kebanyakan di antara kita hidup di dunia ini adalah untuk bersenang-senang. Ya, kita menikmati dunia ini dengan segala fasilitasnya, dengan segala ya kenikmatan dunia. Ya, dari segi makanannya, dari segi apa namanya, ya segala macam permainannya, segala macam kesenangan di dunia ini, maka kita banyak bernikmat-nikmat di dunia tersebut. Maka kemudian Nabi memperingatkan agar kita banyak mengingat penghilang segala kenikmatan itu, yaitu adanya kematian. Dengan ingat seperti itu, bahwasanya segala kenikmatan dunia ini akan sementara, tidak selama-lamanya. Ya. Mengingat mati ya, itu termasuk nasihat yang paling besar bagi manusia. Ya. Dan juga termasuk pengingat yang terbesar agar kita jangan sampai terlalu panjang angan-angan. Ya. Agar jangan sampai kemudian kita tertipu dengan dunia ini. Ya. Karena banyak di antara kita itu dalam hidup dunia ini seakan-akan dia akan hidup selamanya, sehingga kemudian lupa dengan akhiratnya. Nah, demikian juga seseorang itu sudah seharusnya ya, agar jangan sampai lalai dari mengingat kematian. Mengapa? Karena dengan mengingat kematian itu kita akan lebih semangat untuk beramal. Ya, semangat untuk beramal soleh, mengerjakan ketaatan. Karena itu akan menjadi persiapan yang kita butuhkan setelah kita mati nantinya. Dalam sebagian hadis yang disampaikan di sana bahwasanya la tudzakirunahu fi katsirin illa qallalahu wala qalilin illa katsarahu. Jadi maksudnya kalau kita itu banyak mengingat mati, maka itu akan menjadikan kita sedikit berangan-angan tentang dunia. Dan kalau kita sedikit mengingat kematian, maka kita akan terlalu banyak berangan-angan tentang dunia. Itu sudah istilahnya sudah aksiomanya seperti itu. Nah.
Adapun kita selaku manusia di dunia ini, ya, apapun keadaan kita, ada kalanya kita dalam kondisi sempit, ada kalanya kita dalam kondisi lapang, ada kalanya kita hidup penuh dengan kenikmatan, atau sebaliknya kita hidup dengan penuh kesusahan, ya. Maka semua keadaan itu membutuhkan kita untuk ingat kepada kematian. Dalam segala hal keadaan kita, baik senang maupun susah, kita harus ingat dengan mati. Ya. Mengapa? Karena ketika kita dalam kenikmatan, terus kita ingat mati, maka kita nggak lalai. Kita misalkan diberikan kenikmatan harta, terus kita ingat mati, maka dengan harta itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat sehat, ya. Terus kemudian kita ingat mati. Ya tentunya kesehatan ini kita manfaatkan untuk mempersiapkan bekal menyambut datangnya kematian nanti. Kan gitu. Demikian juga ketika kita kemudian berada dalam kondisi sebaliknya, dalam kondisi yang penuh dengan kesusahan seperti itu, lalu kita ingat mati, maka tentu itu akan menjadi penghibur bagi kita. Kita tidak akan kemudian merasa dengan mengingat mati dalam kondisi susah, maka tentu bahwasanya kesusahan ini tidak akan selamanya, kan gitu. Paham kan? Jadi orang yang hidupnya susah di dunia ini kadang sampai putus asa, kan gitu, saking susahnya gitu. Nah, tapi kemudian dengan ingat mati, maka sudah, kalau kita meskipun susah sekarang, tapi ketika nanti kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka susah ini nggak lama gitu kan. Nanti juga akan diganti dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita meninggal. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah ditanya, ya, manusia manakah yang paling cerdas? Ya, maka beliau mengatakan bahwasanya aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik mempersiapkan diri setelah kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah yang paling cerdas. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menundukkan, mengendalikan hawa nafsunya dan berbuat untuk setelah kematian. Nah. Sedangkan Al-Imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ad-dunya sari'atul fana qaribatul inqidha, ya, tu'iddu bil baqa thumma takhallufu fil wafa. Jadi dunia itu amat cepat binasanya, amat dekat, ya, masa berakhirnya. Ya, dunia itu diharapkan atau diperkirakan akan kekal, akan tetapi pada kenyataannya, ya, balasnya tidak demikian. Bahwasanya dunia itu tidak sesuatu yang bukannya kekal. Ya. Kalau kita melihat dunia seakan-akan dunia ini tenang gitu, tetap seperti itu, nyaman gitu. Padahal sejatinya dunia itu adalah, dia itu berjalan dengan perjalanan yang cepat. Dunia ini seperti kendaraan yang berlari kencang. Ya. Akan tapi kebanyakan orang yang melihat dunia itu, mereka tidak merasa bahwasanya dunia ini bergerak dengan begitu cepatnya. Dan mereka merasa tenang-tenang saja di atas kendaraan yang namanya dunia itu. Tidak mempersiapkan bekal bahwasanya dunia pasti akan berakhir. Dan barulah mereka merasakan penyesalan, merasakan bahwasanya dunia itu tidak kekal ketika berakhir pula masa hidupnya di dunia. Baru mereka kemudian menyesal. Nah, terkait dengan mengingat kematian ini, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya tidak dianjurkan, ya, bagi seorang muslim itu untuk mempersiapkan kuburan, menggali kuburan dulu sebelum dia mati. Tidak dianjurkan demikian. Karena Nabi kita tidak pernah berbuat yang demikian, ya. Beliau tidak melakukannya itu. Demikian juga para sahabat tidak melakukan yang demikian itu. Akan tapi yang dimaksud di sini mempersiapkan kematian itu dengan apa? Yaitu dengan
dengan memperbanyak amal soleh ya, dengan memperbanyak amal soleh ya, mengingat kematian dan mempersiapkan ini juga meninggalkan segala macam kesalahan, kemaksiatan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya kematian tersebut. Baik, kita baca hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian dikarenakan ada bahaya yang menimpanya. Maka jika ia benar-benar tetap mengharapkan, hendaklah mengucapkan doa Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li fatawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupilah aku seandainya hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku seandainya mati itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis: 1. Makruh menginginkan kematian karena sakit atau musibah atau melarat dan sejenisnya, sebab hal itu berlawanan dengan ridha dan sabar terhadap takdir Allah. 2. Tidak boleh berdoa Allahumma ahyini dan seterusnya kecuali setelah terpaksa menginginkan kematian. 3. Haram bunuh diri dengan tenggelam atau bakar atau melompat ke depan mobil atau lainnya. Nah, ya, di hadis ini jelas ya bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang kita untuk berangan-angan mati ya, dilarang kita menginginkan kematian. Nah, dan tentunya sejatinya bahwasanya kita di dunia ini adalah untuk hidup kan gitu. Kita diciptakan di dunia untuk hidup, bukan untuk mati. Nah, kalau sudah hidup, ya diberikan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat. Kita gunakan nikmat hidup ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kemudian malah kita putus asa dalam hidup dan kemudian kita berangan-angan untuk mati. Baik. Tambahan faedah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Basam, ya, bahwasanya ya tadi sudah disampaikan ya, dibenci kita untuk berangan-angan mendapatkan kematian. Dan kalau kita lihat sekarang ini, ya banyak ya orang yang kemudian putus asa gitu ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya bahwasanya ya orang yang putus asa, berharap kematian itu menunjukkan dia itu nggak sabar. Sudah tidak sabar lagi untuk menghadapi kehidupan ini, apa yang sudah ditakdirkan bagi dia. Ya. Padahal kalau dia bisa sabar, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Balasan bagi orang yang sabar itu adalah tidak ada batasnya. Demikian juga orang yang berharap mati, ya selain tidak sabar, ya dia juga tidak memiliki ketetapan hati. Demikian juga tidak mengharapkan pahala dari takdir Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kemudian sudah benar-benar ya tidak sanggup lagi menghadapi kehidupan tadi, baru boleh berdoa dengan doa tadi ya. Jadi kalau masih bisa bersabar itu yang dianjurkan. Jadi bukan gampang-gampang mau berdoa dengan doa ini kan itu dapat ujian sedikit berdoa. Tidak demikian, tapi ketika kemudian sudah kondisinya sudah sangat ya tidak memungkinkan bagi dia untuk berbuat baik lagi di masa hidupnya, maka dia boleh berdoa seperti ini. Allahumma ahyini maka hayya khairun li dan seterusnya. Nah, jadi doa ini hanya sebatas keringanan, bukan anjuran ya. Namanya keringanan itu kalau sudah terpaksa baru dilakukan. Baik. Terus kemudian juga ketika misalkan ya musibah atau ujian yang dihadapi di sana itu dikhawatirkan akan menjadikan fitnah atau ujian dalam urusan agamanya. Ya kalau yang akan terfitnah itu adalah agamanya, maka di situ ya tidak apa-apa kita berharap ke kematian. Maksudnya gimana? Jadi misalkan ketika dia itu menghadapi fitnah yang sangat-sangat berat ya misalkan ya diantaranya misalkan seperti ya dalam kondisi penjajahan atau dalam kondisi penindasan yang luar biasa dari orang kafir kepada umat Islam, sehingga di sana umat Islam itu sudah ya tidak ada harapan lagi untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan banyak ya mungkin naudzubillah ya ada sebagian dari umat Islam yang sampai kemudian murtad karena saking tidak kuatnya menerima siksaan dari orang-orang kafir misalnya seperti itu. Nah kalau khawatir misalkan di sana terjadi nanti fitnah terhadap agamanya ya, maka di situ boleh kemudian kita memohon yang namanya kematian itu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Maryam ya. Maryam berkata di sana, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ya, aduhai sekiranya saya mati saja sebelum ini kan gitu. Dan aku menjadi manusia yang dilupakan saja. Nah, karena khawatir agamanya yang terfitnah di sana di dalam surat Maryam itu. Nah, maka di sana Bunda Maryam ya berharap mendapatkan kematian karena takut agamanya terfitnah. Dan demikian juga di dalam hadis ya, di dalam hadis Nabi kita mengajarkan doa kepada kita. Beliau mengajarkan doa ya. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan fagbitni ilaika ghaira maftun. Ya. Apabila engkau menginginkan fitnah kepada hamba-hambamu ya, maka matikanlah aku kepadamu, bukanlah termasuk orang yang terfitnah. Artinya fitnah ini termasuk fitnah dalam agama gitu. Karena kalau kita sudah terfitnah dalam agama ini dia hal yang sangat berat. Nah, maka di sana kita berharap kematian agar terhindar dari fitnah agama itu diperbolehkan. Ya. Dan kalau kemudian kita ya sesuai dengan doa ini ya, kalau kita sudah berharap kematian dalam menjaga agama kita gitu, maka kita menyerahkan urusannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kemudian kita memaksakan, ya Allah matikan saya, ya Allah matikan saya, tidak seperti itu. Tapi kita sebagai dalam doa tadi ya Allah matikan saya ketika mati itu baik untuk saya.
dan hidupkan saya ketika ketika bahwasanya hidup itu baik untuk saya. Jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala keadaannya. Gitu. Bukan sesuai dengan kemauan kita, tapi sekali lagi dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus hadis yang seperti ini, ya, ini mewajibkan bagi kita untuk senantiasa sabar, ya. Sabar dalam menghadapi segala macam ujian. Kan tadi kita nggak boleh moro-moro minta mati kan gitu. Meskipun kita diuji dengan segala macam kesusahan, apapun kesusahan yang kita hadapi, kita tidak boleh kemudian gampang-gampang minta mati. Kita harus sabar dulu hadapi ujian itu kan gitu. Ya. Karena pahala di atas musibah itu akan didapatkan sesuai dengan besarnya kesabaran kita menghadapi musibah tersebut. Nah, ya, semakin kita sabar, ya tentunya semakin banyak pahalanya. Semakin kita nggak sabar, semakin sedikit pahalanya. Nah, termasuk misalkan di antara bentuk sabar itu ketika ada musibah, ya jangan sampai kemudian kita lisan kita nggak terjaga, ngomel tidak karuan, ngamuk tidak karuan, itu tidak sabar kan gitu. Atau sampai kemudian kita banting barang perkakas, piring dan sebagainya, ya. Atau kemudian juga sampai misalkan kita merobek-robek baju, nampar pipi gitu kan. Nah, ini termasuk tanda tidak sabar. Nah, adapun kalau kemudian dalam musibah tersebut kita kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa memohon agar musibah itu dihilangkan, maka ini tidak masalah gitu ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu masyru' ya. Ya, tidak menghilangkan adanya kesabaran. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menganjurkan yang demikian. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, "Wa laqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun." Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, sungguh telah kami berikan mereka kepada azab, ya, kami timpakan azab kepada mereka. Maka mereka itu tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka tidak mau merendahkan diri. Nah, ini adalah bagi orang-orang kafir tentunya. Ya. Maka dari situ sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian atau kesusahan itu, harapannya supaya kita kembali kepada Allah, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan tambah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kemudian kita mengalami sakit, ya, terus kita sampaikan kepada orang lain, aduh saya pusing ini gitu, aduh perut saya sakit gitu, saya meriang gitu, gimana seperti itu, boleh nggak seperti itu? Ya, selama kita menyampaikan keluhan itu tidak menghilangkan ridho kita kepada takdirnya Allah, maka itu boleh. Ya. Tapi kalau kemudian sudah kita dalam mengeluh itu sudah kita mencaci maki Allah, kita sudah tidak ridho dengan takdirnya Allah dengan saat itu, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Sebagaimana Nabi kita sendiri pernah mengatakan bahwasanya ajiduni maghmuman, ya, saya ini mendapatkan lagi bisa mendapatkan kegelisahan gitu kan. Atau kemudian ketika beliau bertanya kepada istri, ya, bertanya, wa ra'sa, aduh betapa beratnya kepala ini, pusing gitu kan. Nah, itu pernah beliau ngomong seperti itu kan, ya, kepada istrinya. Nah, selama itu tidak
tidak menghilangkan keriduan terhadap takdir Allah, maka itu tidak masalah. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Dan siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengan dia. Nah, maka dari sini tentu ya kita harus memiliki rasa khauf dan roja. Kita harus memiliki rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan porsi yang seimbang ya. Jangan sampai kemudian salah satunya mengalahkan yang lainnya. Ya. Baik. Mungkin terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya pembahasannya bahwasanya kalau kita lihat sekarang ya banyak sekali peristiwa bunuh diri ya sekarang ini. Kira-kira bunuh diri ini boleh nggak? Ya mengharapkan mati aja nggak boleh, apalagi sampai membunuh diri sendiri kan gitu, tentu tidak diperbolehkan lagi. Ya seperti kemarin kita lihat misalkan ada di dekatnya dekat kita itu ada yang lompat dari jembatan gitu. Ya banyak lah gitu kejadian-kejadian seperti ini. Dan kita banyak mendapati yang demikian. Ada yang lompat di kereta dan sebagainya gitu. Alhamdulillah. Ya maka tentunya bahwasanya ini tidak boleh ya, secara syar'i tidak boleh. Bunuh diri tidak diperbolehkan. Ya. Dan termasuk bahayanya bunuh diri itu, bahwasanya yang pertama bunuh diri itu ya itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahim. Maksudnya Allah terhadap kalian itu Maha Penyayang gitu. Allah yang Maha Penyayang, kok kenapa malah kita justru membunuh diri kita. Nah, demikian juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka nanti dia akan terus disiksa dengan seperti itu di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW itu bersabda tentang seorang laki-laki yang dia itu kesakitan karena luka-luka yang diderita. Pada ini di riwayat yang disebutkan sebagai dalam jihad fisabilillah. Ya. Sehingga orang-orang karena dia sakit hebatnya berjihad, orang-orang sampai mengatakan bahwasanya wah ini syahid kan sangat luar biasa. Tapi ternyata dia tidak kuat menahan luka-lukanya, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan dia menusuk perutnya dengan pedangnya sendiri kan gitu. Akhirnya kemudian dia mati. Maka Nabi bersabda bahwasanya huwa min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Ya. Maka tentu sangat-sangat tidak dibenarkan orang yang membunuh dirinya sendiri. Bahkan bisa dikatakan ya orang yang bunuh diri itu menunjukkan bahwasanya imannya tidak sempurna. Karena kalau kita seorang mukmin ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Ya, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Kenapa? Inna asobahu sarra syakar wa inna asobahu darra sabar. Jadi kalau mereka itu ditimpa dengan kelapangan, mereka bersyukur. Kalau ditimpa dengan kesulitan atau musibah, mereka bersabar. Ini sifatnya orang mukmin. Nah ini kok malah tidak sabar, malah membunuh dirinya sendiri. Maka ini ya menunjukkan imannya tidak sempurna. Demikian juga orang yang bunuh diri itu menunjukkan bahwasanya mereka itu ya orang yang istilahnya pesimis gitu. Pesimis. Ya tidak mampu menanggung beban hidup ya.
dan pengennya ya mengakhiri hidup itu agar keluar dari masalah, padahal sebenarnya tidak. Justru itu akan menambah masalah nanti di akhirat. Nah, demikian juga orang yang mudhir itu ya menunjukkan bahwasanya dia itu akalnya lemah. Ya, dia lemah akalnya dan imannya juga lemah. Makanya kalau kita lihat misalkan sekarang yang misalkan di dunia itu ya negara-negara kafir yang memiliki tingkat bunuh diri yang tertinggi itu di negara-negara kafir. Ya. Baik ya, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Jadi baru 2 hadis yang bisa kita baca, ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada hadis yang ketiga dari pembahasan di kitab Bulughul Maram ini. Baik, nah, tafadhol, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri. Tanya. Ya. Tapi di luar emang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya mau tanya tentang sumpah Al-Quran yang dilakukan masyarakat kebanyakan. Kan di sini kayak sering kan kayak misal mau pengangkatan jabatan atau dan sebagainya kan sering dilakukan sumpah Al-Quran itu. Nah, hukumnya bila seseorang melanggar sumpah atau janji tersebut yang mengatasnamakan Al-Quran itu bagaimana kan? Dan bagaimanakah cara melakukan sumpah Al-Quran yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau SOP yang ada? Iya. Iya, wallahu ta'ala alam ya, wallahu ta'ala alam. Yang jelas kalau kita kembali kepada Al-Quran yang misalkan dalam surat Al-Maidah di situ ketiga di sana, yang namanya sumpah itu ya cukup dengan ucapan, ya, cukup dengan ucapan lisan itu sudah sumpah. Ya. Kalau kita sudah bersumpah, ya maka itu sudah menjadi hukumnya sumpah. Tapi kalau di kita, namanya kita kan sukanya dengan simbol-simbol gitu ya. Jadi kalau nggak gitu pokoknya nggak mantep gitu. Bahkan sampai ada yang sumpah pocong kan gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita sudah bersumpah dengan lisan saja, ya terus kita melanggar gitu ya, itu hukumnya sudah berat gitu kan. Hukumannya apa? Membebaskan budak kan gitu kan. Ya. Atau kemudian ya silakan dicek, nah itu di surat itu ya, surat Al-Maidah ya, insyaallah Al-Maidah. Di sana bagaimana hukuman bagi orang yang melanggar sumpahnya. Nah, itu baru kalau sumpah dengan lisan saja. Apalagi kalau misalkan sampai di sana sudah ditunjukkan Al-Quran, dia sudah berani bersumpah di atas dia bahwa Al-Quran kok masih juga melanggar gitu. Ya tentu ini semakin ya tentunya kenemenen lah gitu loh ya. Semakin kenemenen gitu loh. Sudah istilahnya kok sudah tidak menghargai sama sekali terhadap syariat Al-Quran tersebut. Karena dalam Al-Quran sendiri sumpah tidak boleh dilanggar gitu. Ya. Meskipun sumpahnya hanya bersumpah dengan lisan tanpa harus dengan Al-Quran kan gitu ya. Tapi itu kalau sudah bersumpah tidak boleh dilanggar. Ya. Ya Allah. Jadi termasuk sumpah ini dilarang sebenarnya dilarang kita bergampang-gampang sumpah sebenarnya kan gitu, karena sumpah itu berat konsekuensinya. Dan kalau kita sampai melanggar sumpah itu ya tentunya hukumannya berat. Nah, apalagi ini sudah ketika misalkan kayak sumpah jabatan dan sebagainya. Ya. Sebenarnya dalam masa jabatan ini juga ya, kalau kita mau mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad SAW ya, kita itu minta jabatan itu dibenci gitu. Apalagi sekarang sampai berebut jabatan gitu kan. Nah, ada seperti itu kemudian menggampang-gampangkan sumpah lagi gitu. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya, jangan sampai demikian lah, jangan sampai kita mengalami yang demikian, itu aja intinya. Jadi kalau secara hukum bagaimana gitu ya? Ya hukum kalau sumpahnya saja dilanggar sudah berdosa gitu. Ya. Tapi ketika memang prosesi sumpahnya harus dengan Al-Quran, yaitu apakah hukumnya bagaimana? Allah alam, saya belum tahu. Ya apakah memang itu dibenarkan secara syariat atau tidak gitu.
Kan tapi ketika kita bersumpah meskipun tanpa Al-Quran itu sudah dihitung sebagai sumpah dan sudah ada kafarotnya. Kafaratus sumpah itu sudah ada kalau dilanggar. Ya. Wallahu ta'ala. Gitu ya mungkin. Ya. Ya. Yes, semoga saya baca. Baik, ini pertanyaan tertulis ya. Nah, pertanyaannya, Ustadz, kalau kita takziah di tempat yang jauh, kadang kita diberi makan atau minuman. Ya, bagaimana hukumnya? Boleh apa tidak? Terus ada sebagian yang berpendapat boleh karena mayat sudah dikuburkan. Apakah ada dalil seperti itu? Mohon penjelasannya. Ya, kalau dalilnya itu ada di dalam riwayat sahabat Jabir bin Abdullah. Di sana dikatakan bahwasanya kunna na'uddu al-istima wa ta'am ba'da tafnihi minal nihayah. Jadi kami para sahabat itu menganggap kumpul-kumpul dan makan-makan setelah mayat dikuburkan itu termasuk niyahah. Ya tentunya niyahah itu adalah perkara yang sangat dilarang ya dalam agama kita. Nah, niyahah itu dilarang, termasuk dosa di masa jahiliyah yang harus kita hindari. Nah, terus bagaimana kalau kita takziah jauh-jauh terus diberi makan minuman kan gitu? Nah, yang disyariatkan sebenarnya oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada ya sahabat yang wafat gitu kan, maka beliau memerintahkan kepada tetangganya kanan kirinya untuk membantu memberikan makan kepada keluarga yang ditinggalkan gitu. Nah, kalau memang di suatu daerah memang kita ada mendapati yang demikian. Jadi ketika misalkan ada keluarga yang meninggal gitu ya, keluarga meninggal, maka di sana yang kemudian bergotong royong adalah tetangga kanan kirinya untuk membantu melayani tamu dan sebagainya, itu tetangganya, sehingga keluarga tidak direpotkan dengan menyediakan hidangan dan sebagainya. Kalau memang demikian ya insya Allah tidak masalah gitu kan. Jadi tidak masalah kalau memang yang menyediakan itu para tetangganya sekitar kanan kirinya kan gitu. Tapi kemudian ketika yang jadi masalah adalah ketika memang itu justru malah merepotkan dari pihak yang mengalami musibah gitu loh. Nah itu seharusnya tidak demikian. Justru mereka yang mengalami musibah itu yang dibantu, bukan ini. Nah kalau kita bagaimana? Ya kita melihat saja. Ya kalau memang di sana tradisinya adalah ya tetangganya yang membantu gitu kan untuk menyediakan apa yang dibutuhkan tamu atau para pentakziah dan yang lainnya, ya insya Allah tidak masalah gitu kan. Tapi ketika memang kita tahu bahwasanya di sana itu justru nanti akan membebani pihak keluarga dan sebagainya, ya sudah sejak datang atau ketika baru datang ya sudah kita sampaikan aja, nggak usah repot-repot gitu kan. Kita di sini untuk takziah, jangan sampai merepotkan keluarga si ahli mayit. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi intinya seperti itu. Kalau memang sengaja kita malah justru berkumpul-kumpul, makan-makan di rumahnya, setelah itu penguburannya itu kan, maka itu yang jelas dilarang kan gitu. Wallahu ta'ala alam. Ya, alhamdulillah ya, apalagi sampai misalkan si keluarga mayit ini karena tidak mampu harus sampai berhutang-hutang gitu kan. Ya tentu ini ya tidak sepantasnya lah seperti itu. Ya. Tidak seharusnya seperti itu. Karena itu bukan suatu kewajiban gitu. Jadi kalau memang ya istilahnya dari si mayit tidak meninggalkan warisan yang cukup untuk ahli waris gitu kan. Ya. Dan ya seharusnya tidak diperuntukkan untuk itu gitu. Tidak diperuntukkan untuk mengadakan acara yang kemudian sampai makan-makan dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Dan kalau misalkan pun mau misalkan si mayit meninggalkan warisan yang cukup
banyak, dan supaya nanti misalkan ini bermanfaat untuk si mayit, maka bisa sebagian dari harta yang ditinggalkan mayit itu diwakafkan, misalkan untuk masjid atau apa, itu insya Allah pahalanya akan mengalir terus bagi si mayit selama itu dimanfaatkan. Wakaf banyak, bisa wakaf ke masjid, pembangunan masjid atau pembangunan pesantren, atau wakaf untuk bikin sumur dan sebagainya. Ya itu kalau memang diharapkan pahalanya mengalir kepada si mayit. Baik, cukup. Baik, alhamdulillah kalau cukup ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ya pemahaman yang benar, dan kemudian diberikan keistimewaan dalam mengamalkan yang benar, dan kemudian amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.